Coba deh, pernah kepikiran nggak soal investasi yang nilainya tuh nggak bakal pernah turun? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang namanya ekonomi rohani. Dengan membedah beberapa prinsip kuno, kita akan mengungkap strategi buat mengamankan harta yang paling abadi, yang jauh lebih berharga dari sekedar uang atau aset fisik. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini deh. Coba bayangin satu hal yang paling berharga buat Anda sekarang. Mungkin tabungan, rumah, atau bahkan reputasi yang udah susah payah dibangun. Sekarang, coba pikir sebentar. Seberapa aman sih hal itu dari berbagai guncangan hidup yang nggak terduga? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Nah, ada satu teks kuno dari Injil Matius yang seolah-olah ngasih kita dua pilihan portofolio investasi yang beda banget. Yang pertama, harta duniawi. Semua yang bisa kita kumpulin di dunia ini. Sifatnya rapuh, gampang rusak, dan bisa hilang. Portofolio kedua adalah harta surgawi yang digambarkan sebagai aset yang aman selamanya, nggak bisa busuk dan nggak mungkin dicuri. Ini jadi bikin kita mikir kan, kita sebenarnya lagi menaruh modal terbesar kita di mana ya? Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi masalah utamanya. Kenapa sih harta duniawi itu dianggap rapuh banget? Sebuah tafsiran modern dari peringatan kuno ini ngasih kita dua simbol yang kuat banget buat memahami risikonya. Kuncinya di sini. Ayatnya bilang kan, jangan kumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri mencurinya. Yang menarik dari tafsiran yang kita bahas ini, ngengat dan karat itu bukan cuma soal serangga atau besi tua loh. Keduanya ini adalah metafora untuk semua hal yang bisa menghancurkan kekayaan kita. Terus, apa dong ngengat di zaman sekarang? Ini simbol untuk semua ancaman yang sifatnya biologis. Mulai dari virus pandemi yang bisa melumpuhkan ekonomi global, sampai penyakit tak terduga yang bisa menguras habis tabungan seumur hidup. Intinya, ngengat itu adalah semua yang bisa merusak kita dari dalam. Nah, kalau karat itu kebalikannya, simbol buat ancaman non-biologis. Ini bisa berupa kecelakaan, bencana alam, atau kejadian-kejadian dari luar yang bisa tiba-tiba menghancurkan semua harta benda yang kita punya di dunia ini. Oke, selain ngengat dan karat, ada ancaman ketiga nih, si pencuri. Dan ternyata, menurut tafsiran ini, yang dia incar itu bukan dompet atau perhiasan kita. Sasarannya adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar. Sumber yang kita bahas ini mengidentifikasi pencuri ini sebagai iblis. Dan misinya, menurut Injil Yohanes, udah jelas banget. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau yang diincar bukan harta fisik, terus apa dong yang sebenarnya dicuri dari diri kita? Harta tak terlihat apa yang saking berharganya sampai jadi incaran utama? Jawabannya, ternyata harta yang paling berharga itu ada di dalam diri kita. Dalam teologi Kristen, ini dikenal sebagai buah roh. Coba bayangin deh, kalau seseorang kehilangan kemampuannya buat ngerasain cinta, sukacita, atau bahkan harapan. Nah, itulah pencurian yang sesungguhnya. Kerugian yang jauh lebih dalam daripada sekedar bangkrut secara finansial. Oke, jadi kita udah tahu nih, harta sejati itu kualitas internal kita. Kayak kasih, sukacita, dan iman. Tapi, ceritanya nggak selesai di situ. Ada prinsip ekonomi rohani yang kedua. Harta ini tuh nggak boleh cuma disimpan, tapi harus aktif diproduksi. Prinsip ini digambarin lewat analogi yang kuat banget dari Injil Yohanes tentang pokok anggur dan rantingnya. Gampangnya gini, ranting yang nempel di pohon itu ya harus berbuah. Kalau enggak, ya bakal dipotong. Ini nunjukin kalau dalam ekonomi rohani, jadi produktif itu bukan pilihan, tapi keharusan. Bahkan ada ayat lain yang lebih to the point lagi. Dikatakan, pohon yang nggak menghasilkan buah yang baik, ya ditebang terus dibuang ke api. Wah, ini gambaran yang keras ya. Tapi ini menekankan betapa pentingnya kita berkontribusi secara aktif dalam kerangka berpikir ini. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menghasilkan buah ini? Nah, jawabannya ada di perumpamaan yang mungkin udah sering kita dengar. Perumpamaan tentang talenta. Ini dia strategi utamanya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas ceritanya, kita harus paham dulu apa itu talenta di zaman itu. Ini bukan cuma soal bakat nyanyi atau main bola ya. Satu talenta itu nilainya setara gaji 20 tahun. Gila kan? Jadi waktu kita ngomongin talenta, kita ngomongin modal yang super besar yang dipercayakan ke kita. Singkat cerita, di perumpamaan itu ada dua tipe hamba. Ada yang pinter, mereka investasikan talentanya dan dapat untung berlipat ganda. Tapi, ada satu hamba yang malah menyembunyikan talentanya karena takut. Nah, hamba inilah yang disebut jahat dan malas. Dan kata malas di sini definisinya unik banget.
Nah, ini dia, definisi malas dalam konteks rohani. Ternyata ini bukan soal ogah-ogahan kerja. Malas di sini itu artinya lumpuh karena ragu-ragu, suka menunda-nunda karena takut salah, lamban bergerak buat pakai potensi yang udah dikasih. Jadi intinya, malas di sini adalah soal tidak bertindak. Oke, kita udah bahas soal harta yang bisa hilang, harta sejati yang abadi dan perintah buat mengaktifkan talenta kita. Terus, apa benang merahnya? Gimana semua ini nyambung? Ada satu prinsip kunci yang mengikat semuanya. Dan ini dia hukum utamanya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Simpelnya gini, apa yang paling sering kamu pikirin, apa yang jadi fokus utamamu, itulah harta kamu yang sebenarnya. Kalau pikiranmu ke hal-hal duniawi terus, ya itulah hartamu. Kalau fokusmu ke hal-hal rohani, nah itulah harta sejatimu. Ada satu hal menarik nih dari sisi bahasa. Dalam bahasa aslinya, kata untuk khawatir itu artinya pikiran yang terbagi atau terbelah. Wah, ini dalam banget. Artinya setiap kali kita khawatir, fokus kita tuh lagi pecah antara dua hal. Biasanya antara tujuan rohani sama kecemasan soal dunia. Jadi, hati yang khawatir itu pada dasarnya hati yang gak utuh. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan yang logis banget. Kalau harta kita itu ada di hati kita, dan hati kita fokusnya ke surga, ke hal-hal yang abadi, gimana caranya ancaman duniawi kayak ngengat dan karat tadi bisa mencurinya? Ya nggak bisa kan? Mereka jadi nggak punya kuasa. Jadi, solusinya adalah ini. Punya fokus yang utuh ke kerajaan Tuhan, itu jadi semacam penangkal buat rasa khawatir. Dan kalau kita nggak khawatir lagi, kemalasan rohani, ingat kan, yang artinya ragu-ragu dan menunda, itu juga bakal hilang. Dari situlah, tindakan-tindakan yang produktif bakal mengalir dengan sendirinya, dan buah pun dihasilkan. Oke, jadi apa nih langkah-langkah praktisnya? Pertama, fokuskan hati dan pikiran ke tujuan rohani. Kedua, secara sadar, hasilkan buah roh, kasih, sukacita, iman dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, aktifkan talenta yang kamu punya. Jangan ragu, jangan tunda lagi. Dan yang terakhir, tolak rasa khawatir. Karena itu cuma tanda kalau fokusmu lagi terpecah. Dan kita sampai di akhir pembahasan kita. Pertanyaan ini bukan lagi soal teori ekonomi rohani yang rumit. Pertanyaannya sekarang jadi sangat personal buat kita semua. Dengan talenta, modal yang begitu besar yang sudah dipercayakan kepadamu, apa satu langkah nyata yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk menginvestasikannya demi sesuatu